Ya, tadi saya menyampaikan bahwa sumber daya alam kita ini sangat banyak, melimpah, tetapi kalau tidak dikelola untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi, ya akan hilang percuma. Hanya dijual raw material, dijual mentahan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh Hyundai dan LG dan keputusan membangun sel baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini yang pertama. Tadi saya sampaikan saya sangat menghargai Chairman Chung yang telah memutuskan investasinya dalam kondisi pandemi. Sehingga sekarang selesai, sudah berproduksi, yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply chain global yang goalnya ke sana. Tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ini jadi ekosistemnya mulai dari raw material, ke smelter, kathode, prekursor, sel EV baterai, kemudian electric vehicle-nya, semuanya ada di negara kita. Yang kita harapkan nanti ada investasi yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Sehingga nilai tambah itu betul-betul akan bisa kita tingkatkan. Dan saya juga sangat menghargai Republik Korea yang terus mendorong investasi di Indonesia. Dan hari ini juga hadir Minister Chung, Menteri Perdagangan, yang ini juga menandai hubungan yang baik antara Indonesia dan Korea. Pak, soal itu lagi, Pak, soal penetapan PDN. Penetapan PDN evaluasi dari pemerintah. Ada evaluasi ke Menteri? Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Pak, soal kemarin PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Ya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Pilkada serentak apakah sudah ditetapkan Pak oleh pemerintah untuk jadwal pilkada serentak? Tanyakan ke KPU. Perpresnya apakah Tanyakan ke KPU. Terima kasih, Bapak.